Nah, kurma nih sekalian bisa dipakai untuk berbagai macam hal. Kalau bicara tentang di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung, maka tadi kita bicara tentang kurma. Kurma itu subhanallah salah satu makanan terbaiknya usus kita. Coba lihat, apa hikmahnya Allah menciptakan ada kurma basah, kurma kering, kurma mengkal, kurma sudah ranum gitu kan. Itu manfaatnya beda-beda. Kurma yang masih basah ya, kurma mengkal itu kan, kita agak-agak keras tapi dia masih manis, itu sifatnya dia bisa membersihkan liver. Dia bisa membersihkan liver. Jadi kurma-kurma yang masih keras itu tapi sudah manis sebenarnya, dia dengan rasanya dia bisa membersihkan liver. Itu kurma seperti itu. Lalu kurma yang sudah lembut ya, yang kita biasa makan di Ramadan itu, dia cocoknya untuk lambung ya. Maka setiap perubahan warna-warna rasa tadi itu mempengaruhi ke badan kita ya, setiap seperti itu. Itu kurma. Indonesia ya, di situ juga Allah tumbuhkan kayak pohon zaitun ya, pohon zaitun ya. Zaitun itu mengandung lemak yang sangat baik untuk jantung dan pembuluh darah kita, dan dia juga bisa berperan untuk mencegah kanker ya. Ada jenis lemak di situ disebut dengan MUFA, monounsaturated fatty acid, MUFA ya. Asam aminonya juga ada di kurma tadi ya, situ. Lalu yang menariknya apa? Yang menariknya ternyata karena kurma tidak tumbuh di Indonesia, zaitun tidak tumbuh secara subur seperti daerah Jazirah Arab, maka Allah menciptakan sekalian tumbuhan di negeri ini yang memiliki kandungan seperti itu, yang dia lengkap asam aminonya, yang dia juga lengkap lemak seperti lemak zaitunnya, dan dia juga mengandung bahan mineral yang berperan untuk sebagai anti kanker. Namanya apa? Namanya ini. Kelor. Kelor ini mengandung hampir 20 jenis asam amino. Ini dia ini. Dan asam amino adalah bahan baku badan kita. Gen kita tuh bahan bakunya asam amino. Makanya ibu-ibu kalau maaf ketemu dengan anak-anak yang autis, kasih kelor. Kasih kelor. Dalam bentuk apa? Sayur boleh, kapsul begini boleh, ya, atau di blender juga boleh, ya, kelor. Kelor ini mengandung minyak yang sama kayak zaitun. Luar biasa kan? Saya tuh kadang-kadang semakin saya belajar kayak begini, saya semakin kagum dan semakin takjub dengan apa-apa yang Allah ciptakan. Bayangkan Pak Bu, hanya dengan bermodalkan minum serai gitu kan, tapi nggak makan lagi yang aneh-aneh, ada orang bisa bebas dari penyakit autoimunnya hanya bermodalkan minum serai. Artinya apa? Kalau bapak-bapak sekarang mau sedikit mengubah isi piringnya, isi gelasnya, Anda bisa dapat kesehatan yang jauh lebih baik. Pagi-pagi misalkan sukanya minum teh manis, ganti dengan teh serai misalkan. Pagi-pagi biasanya minumnya kopi sasetan, maaf, yang harga 500.000 itu saran saya jangan minum lagi lah itu. Ya, itu nggak tahu isinya apa. Sebagian besar mungkin wallahualam saya nggak tahu isinya, tapi kayak bau kopi udah nggak ada. Kita cuma minum gula doang di situ sama karbon. Ya. Itu. Ganti dengan apa? Ganti dengan jahe. Anda bisa bikin jahe, ya, jahe yang dikeprek atau diiris-iris, ya. Lalu Anda masukin daun pandan, sudah cukup untuk sarapan pagi. Habis itu minum VCO 1 sendok, sudah cukup untuk aktivitas sampai siang. Cukup, insya Allah cukup. Makan buah sedikit, itu sarapan namanya. Ibu-ibunya juga dikasih bapak-bapaknya sarapan enzim pagi-pagi. Anda bikin sayuran gitu kan, sayuran mungkin ada tomat, ada timun, ya, ada mungkin brokoli, ya, lalu cincang-cincang atau dipotong-potong kecil, kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih lada sedikit, kasih zaitun, sudah jadi salad, sarapan, ya kan, seperti itu. Atau pagi-pagi Anda minum super enzim yang terbaik yang ada di negeri ini, atau probiotik yang terbaik, namanya tempe. Tempenya di blender, di jus, tempe mentah, ya. Sudah pernah nyobain kan? Sudah? Enak kan? Enak. Tempenya di blender, jadi tempe itu selalu sudah matang, kedelainya sudah matang, tenang aja,
ya udah direbus ya. Jadi jangan khawatir. Dikasih probiotik, dikasih ragi kan, maka dia menjadi makanan yang paling sehat. Dan probiotik itu rusak dengan pemanasan. Paham maksudnya? Maksudnya makan tempe itu gimana? Ya jangan digoreng. Habis semua biotiknya. Ini kan kuman baik bahasa kita gitu loh. Kuman baiknya ini ada pada tempe tadi, ketika dia digoreng, dipanaskan, rusak. Sama kayak cerita telur tadi. Jadi kalau Anda mau makan telur, mendingan telurnya setengah matang. Telur-telur kampung gitu lah. Kan tidak terlalu panas gitu kan, dan tidak pakai minyak juga. Lebih baik kayak begitu. Tempenya, biasa kalau panitianya lengkap, toolsnya banyak nih. Sekarang lagi nggak ada, nggak apa-apa. Blender tempe, kasih jahe sedikit. Ya, kasih kurma secukupnya. Kasih garam mineral, garam Himalaya atau garam-garam gunung, ya secukupnya. Maka itu sudah jadi sarapan sampai siang. Makanan sampai siang. Ya. Kalau ibu-ibunya mau kasih bapaknya prebiotik lagi, jadi probiotik itu makanannya prebiotik. Ini kita ngubah piring ya. Kalau piringnya bisa diubah, gelasnya bisa diubah isinya, maka kesehatan itu sesuatu yang sangat gampang kita dapatkan. Ya. Makanannya probiotik adalah prebiotik. Makanannya probiotik adalah prebiotik. Prebiotik dapat dari mana? Dari sayur. Maka kalau Anda makan tempe supaya bakteri di tempe tadi berkembang dalam perut kita, bakteri baik ya, maka makan sayur. Caranya begitu. Ya, jadi makan tempenya jangan digoreng mulai sekarang. Tempenya mentah. Ya. Atau tempenya dibikin apa? Sandwich. lagi viral banget tuh. Tempenya dipotong gitu kan, dipotong tipis seperti inilah gitu kan. Di slice seperti ini nanti, lalu di tengahnya dikasih kurma. Atau cara yang lainnya adalah tempenya dipotong-potong dadu gitu, lalu masukin madu di sana. Maka Anda sudah sarapan yang sangat-sangat bergizi dan berkualitas. Ya. Itu akan pakai kecap. Jangan pakai kecap. Ya, madunya cukup. Ya. Tempenya dipotong-potong, lalu masukin madu, diaduk-aduk. Kasih garam sedikit, atau mau dikasih lada hitam sedikit nggak apa-apa, lada hitam dikit aja. Itu akan jadi sarapan yang sangat-sangat sehat. Lama-lama mahnya akan hilang. Kalau Anda rutin kayak begitu, insya Allah sih dengan mengatur makanan yang lain, kolesterolnya bisa turun. Ya. Jadi penyakit itu jangan diobati penyakitnya, tapi benerin makannya. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita lihat salah satu makanan yang paling sehat di dunia, yang diakui di dunia itu namanya kimchi kan. Kimchi itu kan probiotik sebenarnya, fermentasi. Tempe itu fermentasi. Ada satu lagi makanan yang sangat sehat ya, yang kita bisa juga makan bagi-bagi dalam bentuk dibikin sayur, namanya jamur. Jamur itu termasuk probiotik yang sehat juga. Jamur dibikin sayur, kasih sayuran sedikit jadi sayur jamur, sup jamur gitu kan. Itu juga bisa jadikan pilihan sebagai makanan ya, seperti itu. Pola makannya kayak begitu. Lalu kita pindah ke siang. Jadi kalau nanti tiba-tiba muncul rasa lapar ya, biasanya kan lapar ya, Anda harus siapin snack box. Isinya apa? Buah. Nah, isinya buah. Kalau menggunakan pola, saya pernah cerita ini buatan ya, ada ijtihadnya guru saya, itu dia cerita tentang subhanallah, ternyata Abasa itu, surat Abasa itu kalau kita tadaburi lebih detail, maka isi piring kita bisa dibagi dari surat Abasa itu. Bisa dibagi dari surat Abasa itu. Isinya seperti apa? 4/6-nya adalah sayur dan buah. 4/6 isi piring kita. 1/6-nya biji-bijian. Biji-bijian ya. Lentils seperti itulah, biji-bijian, kacang-kacangan yang sehat. Kemudian 1/6-nya baru masuk protein. Kalau mau menggunakan pola itu. Ini cara yang gampang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang Anda mau punya badan yang jauh lebih sehat, salah satu saran saya adalah kurangilah makan nasi putih. Kurangi makan nasi
putih. Jadi kalau tetap pengen makan nasi putih nggak apa-apa, makan aja tapi 1 sendok makan aja.